Kelas 10 TK aja. Ya. Ya, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tadi istirahatnya anak-anak? Kurang, Pak. Masih lapar. Masih makan. Belum makan, Pak? Iya, Pak, diteriakin tadi. Libur makan. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Ya gitulah, Pak. Ya gitu. Baik. Ini hari pertama saya mengajar di kelas ini ya. Oh, belum Pak. Sebelumnya kita perkenalan dulu. Oh, kita dulu. Mulai dari Mas kelas ini. Oke, kenalin Pak ya. Saya itu Pak. Saya itu dari Surabaya. Bisa nyebutin kota sama nama. Saya itu dari Surabaya, Pak. Tapi saya asli itu Lamongan. Nah, saya di sini tuh kuliah. Kan nama saya itu Rofi. Saya kelas 11. Lu coba ada yang Iya. Ya. 11. Cuma 10, Pak. Iya, kelas 10, Pak. Saya di sini kelas 10. Oke, lanjut Mas. Saya habis Pak dari Surabaya. Mbak, lanjut. Saya Afifah dari Majelis. Surabaya. Perkenalkan, saya Cynthia, saya dari Surabaya. Mas. Lanjut. Ayo. Perkenalkan Pak, saya dari Surabaya. Baik, lanjut. Perkenalkan saya Bani, asalnya dari Bali. Mas. Perkenalkan nama saya Raffi Putra Bagusjadi, asalnya dari Lampung. Mbak, lanjut. Perkenalkan, nama saya Ramya, saya dari Bali. Nama saya Amel dari Sidoarjo. Lanjut. Perkenalkan, saya Olivia dari Darjo. Baik. Kalau jenengan dari mana? Kan jenengan. Kalau saya dari Surabaya, Pak. Surabaya mana Pak? Mana Pak? Kebonsari. Ini apa, Pak? Bocor banget ya Pak. Saya kira dari tadi, Pak. Kita absen dulu ya. Iya, Pak. Kita absen dulu ya. Iya Pak. Marsha Irada. Izin Pak. Izin. Kenapa? Sakit. 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 Oke. Pak, permisi Pak. Itu Pak ada perlu pilih isinya. Ya nanti. Oh iya. Siapa? Siapa? Itu Pak Denis. Lanjut. Denis Kifas. Hadir Pak. Afifah Nuhi. Fairu Salsa. Alfan Al. Ada, Pak. Kenapa? Apa, Pak? Apa Pak? Bolos ya. Iya. Lanjut. Raffi Putra Baryadi. Hadir Pak. Baryadi. Selalu hadir. Nanda Ardani. Hadir Pak. Nabila Putri. Hadir. Hadir. Apa, Pak? Nggak ada yang tahu kemana. Nggak ada. Amel Putri Fasa. Hadir. Latifa Agustin. Hadir. Rania Devian. Iya. Iya, Pak. Mas. Baik. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik Pak. Tolong ketua kelas bisa diwakilkan. Oke, sebelum melaksanakan mata pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa agar apa yang kita dapat bisa bermanfaat bagi umat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita belajar tentang core computing. Sebelum memulai materi, kita pretest dulu ya untuk mengetahui pemahaman kalian sebelum memulai materi. Ini apa Pak? Ini apa? Google Form. Ya, 10 menit ya. Bisa ke 10 menit atau Ya. apa nggak terlalu lama Pak? Terlalu lama, 5 menit ya. Jangan komunitas. 5 menit nggak apa-apa Pak. Kesempatan itu. Jangan diawur ya. Jangan. Siapa aja sih Pak sama hari 10 menit. Itu Pak ngawur, Pak. Ngawur. Kamu keren banget. 7, 8, 5, 4, 3, 2, 1. Happy. Sudah semua?
Sudah Pak. Ya, Bapak. Sampun Pak, sampun. Sampun jadi. Sebelum memulai materi, apa yang terlintas di benak kalian jika mendengar kata cloud computing? Ya. Kalau yang terlintas dalam pikiran saya ketika mendengar cloud computing yaitu penyimpanan data secara online seperti Google Drive atau Dropbox. Menurut saya cloud computing itu kayak tempat penyimpanan file di internet yang bisa diakses kapan saja dan dari mana saja. Ya, benar. Kira-kira menurut kalian lebih aman simpan file di flash disk atau di cloud? Ada yang tahu? Ya, Pak. Ya, Mas. Menurut saya cloud lebih aman karena data disimpan di server yang dilindungi oleh sistem dan keamanannya udah tingkat tinggi karena dan enkripsi. Lalu kalau flash disk kan itu gampang hilang Pak ya, kan barangnya kecil juga. Ya. Nah kalau kena orang kan bisa diakses kan, jadi kayak data kita itu kurang aman gitu Pak. Menurut saya. Jadi, apa itu cloud computing? Cloud computing ini teknologi yang memungkinkan untuk penyimpanan, pengolahan, dan akses data melalui internet tanpa bergantung pada perangkat fisik seperti flash disk. Lanjut. Di sini ada yang tahu nggak apa manfaat dari cloud computing? Saya Pak. Ya, Mas Danis. Kalau menurut saya itu manfaat dari cloud computing sendiri memudahkan kita dalam hal menyimpan dan mengakses data karena dapat diakses dari mana saja Pak. Ya, bagus. Ini manfaat cloud computing pertama, akses data kapan saja dan di mana saja. Lalu cloud computing ini mengurangi ketergantungan pada perangkat fisik. Lalu meningkatkan keamanan data. Yang keempat ini memudahkan kolaborasi online. Dan yang terakhir, skalabilitas yang fleksibel dan tinggi. Saya mau tanya lagi nih. Di sini ada yang tahu nggak apa saja contoh layanan penyimpanan cloud? Saya Ya, Mas. Siapa, Mas? Ya. Perkenalkan saya dari Jain 16 di sini Jawa untuk contoh layanannya. Yang pertama ada Google Drive, terus yang kedua ada OneDrive, terus yang ketiga ada Dropbox, terus saya tambah satu lagi Ya. untuk baru ini di Android ada Dropbox. Ya, benar sekali. Saya tambah satu. Oke. Untuk contoh layanan cloud, di sini pertama ada infrastruktur as a service. Layanan cloud yang menyediakan infrastruktur TI seperti server, jaringan, penggunaan mengelola sistem operasi dan aplikasi sendiri. Contohnya Amazon Web Service atau AWS. Lalu ini AWS ini menyediakan layanan server virtual atau EC2, penyimpanan S3 dan jaringan. Selanjutnya Microsoft Azure Virtual Machine Blob Storage. Ini untuk menyediakan mesin virtual dan layanan cloud untuk perusahaan. Lalu selanjutnya ini Google Cloud Platform GCP, Compute Engine dan Cloud Storage. Ini untuk menyediakan Compute Engine, kebutuhan komputasi skala besar. Penjelasannya ini infrastruktur as a service untuk ini cocok untuk perusahaan yang ingin fleksibilitas penuh atas sistem mereka, tapi tidak ingin membeli perangkat keras sendiri. Selanjutnya ini yang kedua ada platform as a service atau PaaS. Ini layanan cloud yang menyediakan platform lengkap untuk mengembangkan, menjalankan aplikasi tanpa perlu mengelola infrastruktur. Contohnya seperti Google App Engine. Google App Engine ini menyediakan lingkungan untuk menjalankan aplikasi dan mempermudah. Selanjutnya ini ada Heroku. Ini mendukung berbagai bahasa pemrograman dan mempermudah deployment aplikasi. Selanjutnya ini ada Azure as a Service. Ya, ini untuk menyediakan platform untuk membangun dan menghosting aplikasi web. Platform as a Service ini cocok untuk developer yang ingin fokus mengembangkan aplikasi tanpa repot mengurus. Lanjut, di sini ada Software as a Service atau SaaS. Google Workspace ini seperti Gmail, ada dokumen, ada Drive. Lalu yang Microsoft 365 ini ada Outlook, Word, Excel, Online, Dropbox.
Ini Dropbox ini beda, ini untuk penyimpanan juga. Lalu yang Zoom ini untuk berkolaborasi. Function as a service atau FaaS. Ini contohnya seperti AWS Lambda, Google Cloud Function, Azure Function. Cocok untuk kebutuhan yang sifatnya event based atau sekali jalan tanpa perlu mengelola server sama sekali. Ini cloud computing dengan penyimpanan lokal, lebih aman, fleksibel, memerlukan internet. Lalu selanjutnya penyimpanan lokal. Ini tidak perlu internet, lebih cepat untuk file besar, rentan terhadap kehilangan data. Tantangan dalam cloud computing. Pertama, bergantung pada koneksi internet. Kedua, biaya berlangganan, layanan premium. Lalu selanjutnya ketiga, potensi kebocoran data jika tidak dikelola dengan baik. Yang terakhir ini peraturan dan kepatuhan terhadap privasi data. Sampai sini ada yang dipertanyakan? Saya Pak. Ya. Saya mau tanya, kalau internet lambat atau tidak ada, itu apa masih bisa akses data ke cloud ya Pak? Jadi jika internet lambat atau tidak ada itu kita tidak bisa akses ke cloud. Pak izin ke Ya. kamar mandi. Apa sudah jelas pertanyaannya? Saya lanjut ya. Cloud computing dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, ada penyimpanan dan berbagi data. Contohnya seperti Google Drive, OneDrive, Dropbox. Ini untuk menyimpan file dan mengakses dari mana saja tanpa perlu flash disk. Lalu yang kedua, komunikasi dan kolaborasi. Ini contohnya seperti email. Email ini ada Gmail, Yahoo Mail, dan Outlook. Ini untuk semua email tersimpan di cloud tanpa perlu disimpan di perangkat. Seterusnya ini ada Google Doc, seperti Microsoft Office, untuk menulis dokumen dan berkolaborasi secara online tanpa perlu mengunduh file. Lalu yang terakhir ini Zoom, Google Meet, Microsoft Teams. Ini untuk video call tanpa perlu menginstal aplikasi berat di komputer. Pengenalan cloud computing. Dalam gambar tersebut, cloud computing menjadi pusat layanan yang terhubung dengan berbagai perangkat dan komponen. Ini seperti smartphone, pengguna dapat mengakses data atau aplikasi cloud dari ponsel pintar. Lalu kedua ini ada laptop. Laptop ini untuk komunikasi awam, dapat digunakan dari perangkat laptop untuk pekerjaan atau hiburan. Lalu ini tablet komputer, juga dapat mengakses layanan cloud untuk membaca, menulis, atau menjalankan aplikasi. Ini server. Server ini infrastruktur yang berada di balik cloud. Lalu ada database. Database ini untuk tempat penyimpanan data yang dikelola melalui cloud. Yang terakhir ini ada network. Network ini network atau jaringan. Ini untuk menghubungkan semua perangkat ke cloud. Apa ada pertanyaan? Ada? Tanya Pak, Ya Mas, siapa Mas? saya Rahim Putra Pak. Ya. Pada penyimpanan di layanan cloud ini apakah ada batasnya ya Pak? Kalau ada batasnya yang gratis ya, yang gratis terbatas ya. Jadi nggak terbatas kayak Google Drive itu Pak nanti ya? Ya, yang gratis. Google Drive ini berlangganan jika ingin menambah penyimpanan. Biasanya di Google Drive ini maksimal ini ada 10 GB atau 15 GB. Apa sudah jelas Mas? Oke jelas Pak, terima kasih. Oke. Sebelum lanjut ke penugasan, kita ini dulu ya, untuk memperdalam materi hari ini. Menjelaskan mengenai cloud computing. Ya. Dari video tadi ada yang tahu nggak kesimpulannya gimana? Ya, siapa? Kesimpulan dari video tadi itu menjelaskan tentang pengertian jenis topik pemanfaatan cloud untuk pengelolaan data seperti Google Drive, Dropbox, dan Dropbox dan aplikasi lainnya. Jadi nanti kalian membentuk kelompok 4 sampai 5 anak. Saya spin. Lalu ya, saya spin. Lalu mengerjakan proyek sederhana di LKPD yang telah saya berikan. Pak.
Yang terakhir ini mempresentasikan hasil yang telah dikerjakan. Format presentasi ini berupa file LKPD, nanti saya beri ke ketua kelas. Nah, ini yang mengerjakan 2 sampai 3 anak ya. Ini apa? Terus tugas yang kedua ini di kertas LKPD yang saya kasih langsung. Ini 2 anak kolaborasinya. Jadi nanti sekitar 4 sampai 5. Saya spin ya. Baik, Pak. Siapa? Siapa? Nomor 1 ya, Pak? Ya. Amel Putri. Amel. Kelompok 1. Silakan ketua kelompok maju untuk mengambil kertas Baik, Bapak. gambarnya. Ketua. Kita izin, Pak. Pak, terima kasih. Satu Pak. Terima kasih. Ayo kelompok 2. Panjang aja Pak. Ya. Jadi cuma tahu ya. Silakan. Ayo kelompok 2. Ketua kelompok. Kamu ngomong gue. Kelompok 3. Ini ngomong. Pak, ini kerjaan gimana? Itu di file sudah saya kirim filenya ke ketua kelas. Baik, Pak. Ini kemana? Ini skenario masalahnya. Saya bacakan. Sekolah ingin mengurangi ketergantungan pada perangkat penyimpanan fisik seperti flash disk dan hard disk yang sering mengalami masalah seperti hilang, rusak, lupa, atau tidak kompatibel dengan perangkat lain. Oleh karena itu, sekolah berencana beralih ke layanan cloud computing. Kelompok Anda ini bertugas untuk menganalisis manfaat tantangan dalam penggunaan cloud computing. Kedua, menentukan layanan cloud yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Ketiga, mempresentasikan hasil LKPD-nya. Ini langkah-langkah kegiatannya. Identifikasi layanan cloud. Cari informasi tentang layanan cloud yang tersedia, misalnya Google Drive, OneDrive, Dropbox, dan iCloud. Lalu bandingkan layanan-layanan tersebut berdasarkan aspek berikut. Ini nama layanan cloud bisa diisi, lalu kelebihan, kekurangan, dan manfaatnya. Seterusnya ini diskusikan dalam kelompok layanan mana yang paling sesuai untuk digunakan oleh sekolah dan berikan alasan pemilihannya. Nanti ini kalian buat akun Google Drive atau OneDrive, Google Drive aja ya. Jika belum memiliki, nanti unggah file dalam bentuk dokumen yang saya kirim filenya, kirim ke layanan cloud tersebut. Bagikannya nanti ke email ini sudah tersedia di LKPD-nya dengan mengatur hak akses sebagai viewer atau editor. Lalu nanti ini catat langkah-langkah. Seperti pertama ini kita login akun. Lalu kedua ini upload file, klik tombol plus baru di sebelah kiri atas pilih upload file dan seterusnya. Lalu yang ketiga ini tantangan dalam cloud computing. Bisa menjelaskan tantangannya apa saja dalam layanan cloud computing ini. Misalnya karena koneksi internet dan lain-lain. Yang keempat ini mencari minimal 3 sumber dari hasil analisisnya. Apakah sudah jelas? Ini yang nomor 1, Pak. Ini kan Ya. bandingkan layanan tersebut berdasarkan aspek kan dibandingkan ketemu ya misalkan. Ya. Terus ini kok didiskusikan layanan mana yang paling sesuai? Ya, kalian milih. Pilih 1. Ya, milih. Berarti jawaban Ya, nomor 1 cocok. itu 1. Ya. Di tabel itu nanti isi. Isi loh. Oh iya. Ya, Pak. Yang di bawah ini. Baik, Pak. Makasih, Pak. Ya. Siapa nak jadi, guys? Sekarang mau ngomong nak. Apa? Ayo, jangan bisa. Saya beri waktu 30 menit cukup. Ini mau Pak. Amel. Pokoknya buka HP dulu. Iki kok cukup. Kesulitan Mas. Silakan, Pak. Mana ini, Pak? Belum nanya loh. Gimana tuh Mas Taufik ini? Catat, Pak. Nggak boleh ikut UAS. Sudah semua. Ini masih Ini lagi diskusi, Pak. Iya Pak, diskusi online. Diskusi. yang kasusan masih kerjaan, Pak. Belum bukan kasusan. Nanti kalau sudah saya Jangan lupa nanti cantumkan sumbernya.
Ya, Sumbernya Pak. ya. Sumber saya Sumber sari Pak. dari Scopus ya. Karena bagaimana? Menurut riset Bebas. yang sekali. Bebas ya, Pak? Pak GPT apa Pak? Karena ada CBT. Ini kita lihat. Terus ini Pak? Tulis. Terus ini. Iya, kita level aja. Diketik. Ya. Nanti kirim filenya di 3 drive. Ini Pak tadi. Enggak. Sudah Pak. Kan? Aduh, apa dua? Aku Denis. Gua ya. Nanti kali apa? Pasti warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 akan memperselanjutkan diskusi terkait dengan tugas program Dari Bapak, dari Pak. dari Bapak Yanuar SDPD. Amin. Untuk yang tugas pertama ya Mas Arya. Silakan. Ini kan Oh, tugas pertama yaitu mengidentifikasi layanan cloud computing, teman-teman ya. Yang pertama kita mengidentifikasi layanannya bernama Google Drive. Seperti ini Google Drive. Ini ya teman-teman. Kelebihannya itu yang pertama integrasi pada Gmail dan Google Docs. Kapasitas awal gratis 15 GB, mudah digunakan. Kekurangan yaitu bergantung pada koneksi internet, perlu akun Google. Jadi tidak bisa ya teman-teman kalau nggak ada akun Google. Ya. Dan yang kemanfaatnya Google Drive, yang pertama itu ada menyimpan, mengedit, dan berbagi dokumen, sharing dokumen seperti itu teman-teman ya, secara real time dan kolaboratif. Dan nomor 2 yaitu OneDrive. Kenapa kita memilih OneDrive? Karena satu kelebihannya terintegrasi dengan Microsoft Office. Kapasitas gratis 5 GB, integrasi dengan Windows 10 atau 11. Kekurangannya yaitu kapasitas awal lebih kecil daripada Google Drive yang tadi ya teman-teman. Antara muka sedikit rumit bagi pengguna baru. Serta manfaatnya sama seperti yang di atas, yaitu menyimpan dan mengedit dokumen Word, Excel, PowerPoint langsung dari cloud. Yang ketiga itu ada Dropbox. Kelebihannya sinkronisasi cepat, kompatibel dengan banyak sistem operasi. Dan kekurangannya yaitu kapasitasnya sedikit ya teman, dari 2 cloud tadi, cuma 2 GB, fitur terbatas di versi gratis. Serta manfaatnya yaitu berbagi file besar dan backup data secara otomatis. Seperti yang dapat kita sampaikan, coba untuk yang selanjutnya yang disampaikan oleh rekan saya, Denis atau Mbak Sintia, ya. silakan Mbak Sintia. Layanan yang paling sesuai dari kelompok kami, kita memilih Google Drive karena memberikan kapasitas awal yang lebih besar, integrasi dengan Google Workspace Mas apa? atau Docs, Sheet atau Slide, mudah digunakan dan banyak digunakan oleh siswa atau guru. Untuk praktek penggunaan kode sudah kita kirimkan ke emailnya bapaknya, yaitu Bapak Yanuar. ya muhammad.muh.23.107 MHS Unesa. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, rekan saya yang bernama Mbak. Pak. Bagian dalam tantangan cloud computing dari koneksi internet yaitu proses upload dan akses filenya memerlukan koneksi internet stabil. Kemudian keamanan data. Jika akun diretas, maka data pribadi dapat bocor. Kemudian kapasitas penyimpanannya untuk layanan yang gratis memiliki batas kapasitas yang tadi awal, misal Google Drive 15 GB. Kemudian hasil sumber kami mencantumkan 3 sumber ya. Ada dari Google, misalnya Drive, kemudian Microsoft Dropbox. Kemudian ringkasan silakan dilanjut Mbak. Oh, sini. Ini ya. Ya. Presentasi hasil diskusi yang pertama dari ringkasan. Cloud computing adalah teknologi penyimpanan data melalui internet yang manfaat akses data dari mana saja, efisiensi kolaborasi tidak bergantung pada flash disk. Yang ketiga, hasil perbandingan Google Drive paling sesuai karena fitur lengkap dan kapasitas besar. Demonstrasi menunjukkan proses upload dan berbagai file ke email guru. Yang terakhir, kesimpulan dan rekomendasi Google Drive direkomendasikan karena mudah digunakan dan mudah. Seperti itu presentasi dari kelompok kami. Saya rasa tidak perlu pertanyaan. Karena kemudian waktu supaya cepat pulang kan ada kelompok lain ya. Ya, betul sekali. Mungkin cukup dari kami lah. Sekian. Terima kasih. Mungkin ada kata-kata Membahas tentang Google Drive ya. Iya, Pak. Karena yang itu paling Karena mayoritas pelajar mendapatkan akses
akun sekolah Ya, Pak. melalui Google Drive. Juga yang sekarang itu yang viral itu dapat akses tahun ya. Itu siswa kita itu. Ya seperti itu Pak. Seperti itu Bapak. Mudah dipahami ya Google Drive. Ya, Ya, Bapak, seperti itu. penggunaan juga dapat gratis kalau tinggal meningkatkan layanan langganan seperti itu. Saya lihat cuma 3.000 Pak. Baik, bisa ditutup langsung. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin cabut dulu. Grogi Pak itu Pak, habis presentasi. Ayo Pak Sabtu. Masnya loh. Kelompok guru ini tuh. Oh, masih belum ya. Pak. Kenapa Mas? Ya Pak Ramen sampai ke berapa? Ambon pizza. Kelompok aku dingin. Gila kalian juga keren banget. Kayak Keren banget sih. Gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pekerjaan kelompok saya. Di sini ada di sini ada Ainur Rofiq, ada Gavin, ada Latifa, ada Afifah. Di sini Tadi ada Ainur Rofiq, Gavin Topan, Latifa Agustina, Afifah. Mana LCB-nya? Itu gak ada sih Mas, ini LCB. Rasa biru. Lihat lagi. Apa ini dia teman-teman? Oke teman-teman. Tuh. Jadi kita itu tadi mendapatkan tugas dari Bapak ya? Ya. Yaitu perbandingan layanan komputing. Ya di sini ada kelebihan, kekurangan dan manfaat. Di sini ada kelebihan Google Drive, ada kekurangan Google Drive dan manfaat Google Drive. Di sini ada OneDrive juga, ada Dropbox dan iCloud Cloud. Sudah selesai. Oke, di sini ada yaitu 4 ini terus kita bagi menjadi 3 yaitu ada manfaat, kekurangan dan kelebihan. Lalu ada apa sih kekurangan dari Google Drive itu? Terus apa sih kekurangan dan kelebihan dari OneDrive atau iCloud itu? Nah, ini kita bahas secara singkat saja teman-teman. Soalnya kita menggunakan kajian ilmiah yang kami kajian di kelompok kami yaitu riset di jurnal IEEE maupun Scopus ya. Jadi ini kita menggunakan seperti ini. Lalu kesimpulannya saja langsung. Jadi kesimpulan kelompok kami itu keempat layanan cloud atas di atas adalah Google Drive. Ya, kenapa kita menggunakan Google Drive di sekolah itu? Dari sekolah itu kita kan menggunakan Google Drive karena kapasitasnya yang mendukung, terus kelebihan yang pasti dijamin dilayani oleh Google. Lalu fitur-fitur tersebut banyak yang digunakan oleh siswa-siswa. Nah, di sini di Google Drive ini juga mudah diakses dan diakses di perangkat baik di laptop maupun komputer maupun HP, juga mudah diakses di layanan seperti Microsoft, terus Android dan Linux. Oke, next Mas. Oke, kita itu memberikan juga tantangan dalam menggunakan cloud computing, yaitu apa? Kita menggunakan tiga beberapa tantangan atau kendala. 4 ya. Yang pertama ada koneksi internet. Jadi koneksi internet dalam cloud computing yaitu Google Drive itu digunakan pada di sekolah itu layanan koneksi internet ya. Di koneksi internet itu juga bisa menggunakan privilege seperti itu ya teman-teman. Lalu yang kedua ada kapasitas penyimpanan ini yang terbatas, lalu 3 keamanan data dan privasi, data cloud rentan terhadap penyalahgunaan peretas yang dihack itu. Yang keempat ada ketergantungan pihak ketiga. Jadi menggunakan Google itu bukan cuma 2 alur tapi 3 alur, yaitu 3 alur. Yang pertama ada guru, siswa dan pengolah di sekolah tersebut. Oke, terima kasih dari kami. Lalu sumber referensi saya yaitu yang diberikan oleh Bapak, yaitu ada 3 yang kami kaji jurnal-jurnal yang terpercaya dari IEEE maupun Scopus. Ada 3 yaitu di Google Cloud, di Azure, yang di IBM. Oke, kita menggunakan 3
tiga komponen ini yaitu seperti ini ya teman-teman. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah Pak ya? Ngawur banget nih. Kasih dua, sorry. Belum kan belum pulang. Kasih